Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi nih di podcast Pemuda Gabut. Gerak bareng untuk taubat. Nah, sebelum kita ke inti bahasan hari ini, kita kenalan dulu. Nama gua Balkis Syaifia. Biasanya sih dipanggilnya Acis, A-C-I-S, Acis. Oke? Nah, untuk hari ini yang mau gue bawain, yang mau gue bahas adalah tentang waktu. Kalau kita ngomongin waktu ya, kalau gue sih yang kepikir tentang satu surat yang biasa kita baca sebelum pulang sekolah. Al-Asr, yang artinya demi waktu. Tentang ruginya orang-orang yang nggak memanfaatkan waktu dengan baik, dan beruntungnya orang-orang yang saling menolong dan saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, ada nih hubungannya sama bahasan kita kali ini. Bahasan kita kali ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang berdoa, bukannya tiap waktu itu Allah pasti dengerin doa kita ya? Iya, pasti dengerin. Tapi ada waktu-waktu spesial di bulan Ramadan ini. Langsung aja. Jadi, Ramadan ini kan bisa dibilang bulan doa. Jadi, kalau kita berdoa di bulan Ramadan tuh ibaratnya spesial gitu. Makanya perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, mungkin kalian ada yang udah gak asing sama ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. So sweet banget gak sih Allah tuh? Allah tuh sebenarnya selalu dekat sama kita. Gue jadi kepikir deh. Kadang tuh ada saatnya kan dimana kita tuh ngerasa Allah jauh banget ya gitu. Sebenarnya kalau kita lagi ngerasa Allah itu jauh, yang harus dipertanyakan tuh diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita yang menjauh dari Allah. Oke. Itu sedikit renungan ya. Lanjut nih. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan akan anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Tapi gak semua orang yang berdoa di bulan Ramadan ini udah pasti bakal diijabah loh. Doa itu mudah diijabah kalau seseorang punya keimanan yang benar. Iya, keimanan yang benar. Jadi nih, kalau lu Ramadan ini kerjaannya rebahan doang, gak isi waktu buat ibadah, mager-mageran, jangan harap kayaknya deh kalau buat dikabulin doanya. No comment.
Oke, kita lanjut. Lalu, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa berkata, terkabulnya doa itu dikarenakan benarnya i'tiqad. Apa? I'tiqad. Apa sih? I'tiqad itu secara harfiahnya ya. Asik deh, harfiah, anak bahasa banget. I'tiqad itu tuh kepercayaan atau biasa kita kenal dengan iman. Nah, dengan iman yang benar, yakin deh, seperti yang ada di akhir ayat tadi tuh, surat Al-Baqarah ayat 186, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu firman Allah yang menekankan kalau kita beriman, ya pasti kita berada dalam jalan yang benar. Nah, kalau dengan iman yang benar, kita selalu ada dalam kebenaran, di jalan Allah, dan gak tersesat. Mengenai Ramadan adalah waktu terkabulnya doa, ini dikuatkan juga dengan hadis dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim, apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Jadi, kalau misalnya kita berdoa di bulan Ramadan dengan iman yang insya Allah benar dan kuat gitu ya, pasti Allah kabulin guys. Langsung aja deh kita ke intinya. Jadi, ada 3 waktu yang biasa digunakan untuk memperbanyak doa, terutama di bulan Ramadan. Yang pertama, waktu sahur. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan. Dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Ibnu Hajar juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur adalah diijabah. Jadi, Allah tuh ini titik so sweetnya Allah yang gue notice lagi adalah di hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Jelas banget kalau Allah itu dekat sama kita dan pasti mengabulkan kita dan mengampuni kita. Lalu yang kedua, saat berpuasa. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, disunahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan dunianya. Juga doa yang ia sukai, begitu pula doa kebaikan untuk kaum muslimin. Tuh, udah Rasul jelasin, ada 3 golongan orang yang doanya nggak ditolak. Orang yang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil, dan yang dizolimi. Coba deh, kita renungin lagi. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan itu disebutkan di awal sama Rasulullah. Sebegitu spesialnya berdoa di bulan Ramadan. Beneran?
Terus Imam Nawawi tadi kan bilang, disunahkan orang yang berpuasa berdoa saat puasa. Boleh tentang apa aja. Tentang dunia dan akhiratnya, tentang hal yang kita inginkan, yang kita sukai, dan terutama untuk sesama muslim. Lalu, yang terakhir nih, ketika berbuka puasa, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang tadi ku jelasin di awal tuh, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan orang yang terzalimi. Tapi ini ada di hadis riwayat Tirmizi. Jadi, udah lebih dari 1 riwayat yang mengulangi tentang keutamaan berdoa ini. Kenapa sih? Kok pas buka puasa jadi waktu terkabulnya doa? Kan pas buka puasa, ya kita buka puasa, makan, minum, terus sholat maghrib. Karena saat itu tuh orang yang berpuasa menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau berdoa, kita nggak boleh ada unsur kesombongan dalam diri kita, secuil pun. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Nah, kalau kita breakdown lagi nih, dari yang udah gue sampein di atas, Allah tuh ya baik banget, sebaik itu. Selama bulan Ramadan itu berarti tiap waktu tuh bisa buat berdoa, plus ditambah 3 waktu khusus, 3 waktu spesial tadi. Sebaik itu Allah sama kita. Masya Allah banget ya. Nah, kalau udah tahu gini nih, spesialnya berdoa dan meminta sama Allah di bulan Ramadan. Kalau udah tahu gini, skui lah, jangan disia-siain Ramadannya. Sayang banget kan kalau Ramadan disia-siain. Apalagi bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ayo tingkatin yuk ruhiyah kita. Semangat guys. Gak terasa ya, udah 12 menit. Oke, ini udah di penghujung. Semoga apa yang gue sampaikan tadi bermanfaat ya. Dan semoga Allah memperkenankan doa-doa kita di bulan Ramadan. Allahumma amin. Oh iya, jangan lupa follow Instagram @pemudagabut dan subscribe YouTube channel Pemuda Gabut. Sekian apa yang gue sampaikan buat hari ini. Oh iya, maaf juga ya kalau ada salah-salah kata atau kelibet-libet nih. Kita di sini sama-sama belajar ya guys. Oke, atas perhatian bro and sis semuanya, gue mau ucap terima kasih banyak. Thank you so much. Syukron, danke, merci, kamsahamnida, hopkunha, shishi, arigatou gozaimashita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.